Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyariatul Aini dengan NIM 201100026. Di sini saya bersama teman saya yang bernama Handrian Firmansyah dengan NIM 201100037 akan menjabarkan mengenai ekuitas berdasarkan SAK etap, SAK MKM, dan SAK besar. Kita mulai pembahasan mengenai ekuitas dari PSAK nomor 21. Pada PSAK nomor 21 disebutkan bahwasanya ekuitas merupakan selisih antara aktiva yang dimiliki oleh perusahaan dengan kewajiban yang dimiliki oleh perusahaan. Oleh karena itu, ekuitas bukan merupakan ukuran atau nilai dari suatu perusahaan. Nah, ekuitas sendiri dapat berkurang apabila terjadi penarikan kembali oleh investor atau karena terjadinya kerugian. Ekuitas sendiri terdiri oleh setoran yang diberikan oleh investor atau disebut juga modal, atau jika dalam koperasi bisa juga disebut dengan simpanan anggota. Selanjutnya kita memasuki bahasan mengenai bentuk hukum perusahaan serta ekuitas. Di sini bentuk perusahaan dibagi menjadi dua, yaitu perusahaan swasta dan badan usaha milik negara atau daerah. Nah, pada dua bentuk perusahaan ini tentunya memiliki ekuitas yang berbeda. Kita mulai pembahasan dari badan usaha milik negara dan atau daerah. Nah, pada perusahaan dalam bentuk badan usaha milik negara atau daerah itu terbagi menjadi beberapa jenis perusahaan. Dimulai dari perusahaan jawatan atau perjan, yang mana modalnya tidak terpisahkan dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Kemudian ada perusahaan umum atau disebut juga perum, yang mana modal perusahaan umum ini disetorkan dari negara yang terpisah dari APBN dan tidak terdiri atas saham. Dari sudut akuntansi ekuitas, kecuali modal yang tidak terdiri dari saham. Pada prinsipnya, cara pengklasifikasian dan penyajian adalah sama dengan PT atau persero. Nah, PT atau persero sendiri merupakan BUMN berbentuk perseroan terbatas yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh negara. Dari sudut akuntansi ekuitas, tidak ada perbedaan antara suatu PT dengan perseroan terbatas. Nah, selanjutnya perusahaan negara dan perusahaan daerah. Nah, perusahaan negara ini secara khusus dibentuk berdasarkan suatu peraturan perundangan pendirian yang di dalamnya mengatur mengenai modal. Nah, yang terakhir adalah perusahaan daerah, yang mana kekayaan atau modalnya ini terpisah dari APBD atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Nah, selanjutnya adalah mengenai perusahaan swasta. Perusahaan swasta sendiri di sini terbagi menjadi 5 jenis, yaitu perusahaan perseorangan, persekutuan perdata, firma, CV, dan juga PT. Yang pertama yaitu perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan bukan suatu badan hukum dan modalnya pun tidak terbagi atas saham. Harta kekayaan pribadi pemilik terikat pada kegiatan operasi atau hutang piutang dari perseorangan tersebut. Selanjutnya mengenai persekutuan perdata. Persekutuan perdata bukan suatu badan hukum dan modalnya tidak terdiri atas saham juga. Selanjutnya ialah firma, yang mana modalnya juga tidak terbagi atas saham. Akan tetapi tiap anggota firma bertanggung jawab dengan rentang atas kewajiban firma sebagai suatu persekutuan antara orang-orang yang terikat di dalamnya. Kemudian CV. CV harus dipisahkan antara modal persero aktif serta pasif. Nah, persero aktif adalah persero yang bertindak aktif sebagai pengurus CV, sedangkan yang pasif yaitu tidak terjun secara langsung atas berjalannya kegiatan CV. Yang terakhir ialah PT atau perseroan terbatas. Nah, PT ini modalnya terbagi atas saham-saham, yang mana tanggung jawab persero terbatas pada jumlah modal yang dimilikinya. Akuntansi ekuitas untuk badan usaha bukan PT serta akuntansi ekuitas untuk badan usaha PT. Nah, untuk akuntansi ekuitas badan usaha bukan PT harus dilaporkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku untuk badan usaha tersebut dan standar akuntansi keuangan yang berlaku khusus untuk industri yang bersangkutan, misalnya koperasi. Selanjutnya, akuntansi ekuitas untuk badan usaha PT
Modal sahamnya meliputi saham preferen, saham biasa, dan tambahan modal di store. Pos modal lainnya seperti modal yang berasal dari sumbangan dapat disajikan sebagai bagian dari tambahan modal di store. Hal lainnya yang dibahas dalam PSAK nomor 21 mengenai ekuitas adalah tentang pengungkapan peristiwa setelah tanggal raja serta mengenai reorganisasi. Pengungkapan peristiwa setelah tanggal raja sendiri merupakan kewajiban pengungkapan kejadian penting setelah tanggal laporan keuangan dalam catatan atas laporan keuangan, seperti penjualan saham besar-besaran, deklarasi dividen setelah tanggal raja sebelum tanggal pendapat akuntan independen, rekapitulasi dan transaksi modal yang lain. Selanjutnya, reorganisasi atau kuasi reorganisasi merupakan prosedur penataan kembali ekuitas yang dilakukan dalam hal perusahaan menderita kerugian secara terus-menerus dan terdapat defisit dalam jumlah yang sangat material. Tindakan ini harus didasarkan atas keputusan formal para pemegang saham utama. Baik, saya akan melanjutkan ke topik selanjutnya, yaitu SAK etap. Ekuitas sebagai bahan hak pemilik dalam entitas harus dilaporkan sedemikian rupa, sehingga memberikan informasi mengenai sumbernya secara jelas dan disajikan sesuai dengan peraturan perundangan dan akte pendirian yang berlaku. Bentuk hukum entitas dan ekuitas. Untuk entitas A, entitas perseorangan. Entitas perseorangan bukan suatu badan hukum, dan modalnya tidak terbagi atas saham, harta kekayaan pribadi pemilik entitas, terikat pada utang, piutang usaha perseorangan. B. Persekutuan perdata. Persekutuan perdata bukan suatu badan hukum, dan modalnya tidak terdiri atas saham. C. Firma. Modal firma tidak terbagi atas saham dan para anggota firma. Bertanggung jawab tentang atas kewajiban firma sebagai suatu persekutuan perseorangan. Yang D. Common Tairo Venus Cap atau CV. Modal suatu persekutuan CV harus dipisahkan antara modal persero aktif dan modal persero komanditer. Persero aktif adalah persero yang bertindak aktif sebagai pengurus CV. Persero komanditer adalah persero tidak aktif sebagai pengurus CV dan hanya bertanggung jawab atas sebatas modal CV yang menjadi bagiannya. E. Perseroan terbatas atau PT. Modal perseroan terbatas terdiri atas saham. Tanggung jawab persero terbatas pada jumlah modal saham yang disetor jika PT telah disahkan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Yang F. Koperasi. Koperasi adalah badan hukum. Modal pokok koperasi adalah simpanan pokok anggota, mirip saham atas nama, tak dapat dipindah tangankan dan dapat diambil kembali bila anggota keluar dari anggota koperasi. Ekuitas koperasi atau kekayaan bersih koperasi adalah simpanan pokok, simpanan lain, pinjam-pinjaman, penyisihan hasil usaha termasuk cadangan. Akuntansi ekuitas untuk badan usaha bukan PT. Akuntansi untuk ekuitas badan usaha bukan PT dilaporkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku untuk badan usaha tersebut dan standar akuntansi keuangan yang relevan. Akuntansi ekuitas untuk badan usaha berbentuk PT, modal saham meliputi saham preferen, saham biasa, dan akun tambahan modal disetor. Pos modal lainnya seperti modal yang berasal dari sumbangan dapat disajikan sebagai bagian dari tambahan modal disetor. Penyajian dan pengungkapan. Penyajian modal dalam rencana dilakukan sesuai dengan ketentuan pada akte pendirian entitas dan peraturan yang berlaku serta menggambarkan hubungan keuangan yang ada. Modal dasar. Modal yang ditempatkan dan modal yang disetor, nilai nominal dan banyaknya saham untuk setiap jenis saham dinyatakan dalam neraca. Bila terdapat lebih dari satu jenis saham, hak preferen dari suatu golongan saham atas dividen dan pelunasan modal pada saat likuiditas dicantumkan dalam laporan keuangan. Dalam hal terdapat tunggakan dividen atas saham preferen dengan hak dividen kumulatif, jumlah tunggakan tiap saham dan jumlah keseluruhan dividen periode sebelumnya diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
Perubahan atas modal yang ditanam dalam tahun berjalan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Modal disajikan dalam neraca setelah kewajiban. Bentuk penyajian sesuai akta pendirian badan usaha tersebut, misalnya saham adalah penyertaan modal dalam kepemilikan PT. Pengungkapan peristiwa setelah tanggal pelaporan. Kewajiban pengungkapan kejadian penting setelah tanggal laporan keuangan dalam catatan atas laporan keuangan seperti penjualan saham besar-besaran, deklarasi dividen setelah tanggal neraca sebelum tanggal penyelesaian laporan keuangan, rekapitalisasi dan transaksi modal yang lain. SAK EMKM, pengakuan dan pengukuran. Modal yang disetor oleh pemilik dana dapat berupa kas atau setara kas atau aset non-kas yang dicatat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Untuk entitas yang berbentuk perseroan terbatas, akun tambahan modal disetor disajikan untuk setiap kelebihan setoran modal atas nilai nominal saham. Untuk badan usaha yang tidak berbentuk perseroan terbatas, ekuitas diakui dan diukur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku untuk badan usaha tersebut. Dalam penyajian, modal saham, tambahan modal disetor, dan saldo laba rugi disajikan dalam kelompok ekuitas dalam laporan posisi keuangan. Saldo laba merupakan akumulasi selisih penghasilan dan beban setelah dikurangkan dengan distribusi kepada pemilik atau misalnya dividen yang dibagikan. Jika ada saldo laba timbul ketika akumulasi penghasilan melebihi beban dan distribusi kepada pemilik pada suatu periode, ketika akumulasi penghasilan kurang dari beban dan distribusi kepada pemilik pada suatu periode, maka entitas menyajikan saldo laba negatif. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.